Pemirsa, sebagai putra dari Ruben Onsu dan Sarwenda Tan, Bertrand Peto putra Onsu dikenal luas di masyarakat. Di usianya yang menginjak 14 tahun, sosok Bertrand semakin mencuri perhatian dan menjadi idola sejak berkarir sebagai penyanyi. Kendati masih belia, tetapi artis yang akrab dipanggil Onyo itu telah memiliki segudang prestasi yang tidak bisa dianggap dengan sebelah mata. Bahkan belum lama ini, Bertrand sukses menggelar konser bertajuk It's My First dengan menggandeng artis-artis ternama untuk ikut manggung dalam konser tersebut. Kesuksesan yang diraih Bertrand tersebut tidak terlepas dari campur tangan kedua orang tua sambung Bertrand, Ruben Onsu dan Sarwenda Tan, berada di balik layar yang dengan gigih tanpa pantang menyerah, mendidik dan membimbing Bertrand dengan pengawasan ekstra keras. Tidak mudah bagi Ruben dan Sarwenda menjadi orang tua dalam mendidik anak-anaknya di zaman yang serba canggih dan penuh dengan terpaan dunia digital sosial media. Kalau tidak pandai membawa diri, bisa-bisa sang anak terjerembab dalam dunia yang menakutkan. Secara belak-belakan, Ruben bercerita pengalamannya dalam membesarkan Bertrand Peto dan kedua putrinya Thalia dan Tania putri Onsu. Nah itu saya nggak bisa kasih ke anak-anak saya yang sekarang. Karena saya mengakui bagaimana era kita waktu dulu dan yang sekarang berbeda. Jadi saya untuk ketiga anak saya khususnya itu punya treatment masing-masing. Oh iya betul, karena Gitu. memang tiap anak kan punya karakternya masing-masing ya. Betul. Terutama Pendekatannya juga pasti beda. betul. Nah terutama memang kalau dibilang khusus, semuanya punya cara yang khusus. Baik khususnya Bertrand ya, karena Bertrand kan masuk ke keluarga kami di usia 14 tahun. Jadi di mana bibit-bibit bobotnya sudah terbentuk. Ya, ada pola-pola duluan. Ada pola-pola duluan dan saya masih tetap kalah karena usianya di saya baru awal-awal dulu kan masih 2 bulan, 3 bulan, setahun. Sampai sekarang nih udah 4 tahun apa 5 tahun ya. Jadi masih terus belajar. Karena perubahan-perubahan dari ya tiba-tiba saya kan sama Sarwenda punya anak Thalia doang kan pada saat itu yang usianya masih 4 tahun. Tiba-tiba dapet dan dikirim sama Tuhan ini anak usia 14 tahun. 10 tahun lebih cepat. Tahu-tahu udah punya ABG. Tahu-tahu punya ABG. Dengan hormonnya, dengan Yes. gejolaknya, Iya. dengan bagasi masa lalunya. Betul. Jadi Banyak orang salah persepsi tentang sikapnya dalam mengasuh dan mendidik Bertrand Peto. Banyak netizen berkomentar kalau Ruben dan Sarwenda terlalu memanjakan anak pertamanya itu dengan memberi fasilitas hidup yang mewah dan serba ada. Kendati demikian, Ruben menegaskan bahwa itu adalah cara dirinya dalam mendidik Bertrand Peto. Awalnya ia goyah dengan komentar miring netizen yang secara tidak langsung seperti ikut mengawasi dirinya dalam membesarkan Bertrand Peto. Tapi berbekal pengalaman hidup yang dijalaninya dari kedua orang tuanya semasa kecil, Ruben sukses menjadikan Bertrand berkarir di panggung hiburan tanah air. jadi awal-awal saya sama Sarwenda tuh cukup goyang kan ketika bicara. Kaget juga kali dua-duanya adaptasinya kan lumayan besar juga itu. Iya. Karena enggak sebenarnya saya mau Sarwenda itu paling gampang untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi yang paling sulit ini kan kadang-kadang netizen itu ikut andil dalam berkomunikasi, berinteraksi untuk membesarkan Iya, kan, iya. atau mungkin Netizen mah benar deh. iya mereka ikut berkomentar tentang perhatian dan kasih sayang gitu. Nah itu kadang-kadang kalau gue kegesek ke sini nih, gue nggak kelar-kelar nih ujiannya gitu. Jadi maksud gue gini, get out lo sampah, bye. Gitu. Jadi itu yang saya selalu bilang toxic, bye. Toxic. Awalnya saya tidak bisa menyingkirkan itu karena Dimasukin suka. hati gitu ya. Iya suka. Dimasukin hati terus dipikirin, apa iya? Apa gue yang salah apa dia Iya, benar? iya gitu. Jadi dan terus buat saya gini, jika itu sesuatu berlebihan juga yang saya perhatikan ke kokonya, bagaimana adik-adiknya, iya kan? Jadi enggak, dari usia mereka sekarang semuanya harus sama. Beruntung Ruben diberi pasangan hidup Sarwenda yang bisa diajak kerjasama dalam membesarkan ketiga buah hatinya, terutama Bertrand Peto. Riak-riak kecil dalam menahkodai kehidupan kerap terjadi. Namun begitu, kondisi itu semakin menambah kekuatan dalam membina bahtera rumah tangga dengan Sarwenda Tan.
Boleh dibilang keberhasilan Ruben Onsu dalam membangun karirnya saat ini, termasuk dalam membimbing dan membesarkan ketiga anak-anaknya, tidak terlepas dari pengalaman hidup semasa kecil yang diturunkan kedua orang tuanya. Sejak kecil, Ruben hidup dalam kondisi sederhana dan kekurangan. Bahkan sejak usia 1 hingga 7 tahun, dirinya tidak pernah merayakan ulang tahun seperti anak-anak seusianya pada umumnya. Nah, saya beruntung banget ya punya istri yang memang sepakat mengenai parenting. Karena Enak diskusinya gitu ya. iya, enak diskusinya. Jadi kalau berantem sama Sarwenda tuh kita nggak lebih tentang itu, tentang anak biasanya. Enggak nih gini. Tapi ya benar juga sih gitu. Jadi nggak terlalu berlarut-larut sebenarnya. Makanya untuk Onyo juga khusus. Cuman kan banyak kayak netizen, wah ini diperlakukan ini. Awal saya masih dengar, tapi lama-lama lu nggak ngerti deh bagaimana Urusan menjadi dalam. orang tua itu nggak gampang. Apalagi setelah saya menjadi orang tua sambung ya, saya harus bilang orang tua sambung karena biar bagaimana Betran masih tetap memiliki ayah dan ibu kandungnya. Betul. Jadi saya ini menjadi orang tua sambung yang ternyata nggak gampang. Jadi kita harus kasih apresiasi di mana kalau ada teman-teman saya atau saya baca artikel di mana yang mereka juga punya cerita yang sama atau mungkin pokoknya kisah tentang orang tua sambung itu ternyata itu nggak gampang. Soal masa lalu saat masih anak-anak juga pernah dialami Sarwenda Tan. Mengenang masa lalunya tersebut, ibu 3 anak ini punya kejutan untuk anak-anaknya dengan mengenalkan mainan jadul ke Thalia dan Tania putrinya yang banyak dijual di toko kelontong. Itu jadi mainan yang biasa dijual di warung. Ci mau main yang ini, Ci suka banget main ini. Nih Green dia kan gak suka Green lagi kan nih, Bebela. Nono, Ci. Oh iya nih ada drawing juga. Ci. Ini tuh mainnya harus barengan Ci. Ini soalnya ada yang sejadah, ada yang nggak ada, jangan injek. Ini kan emang ada 3, satu orang satu. Bunda suka banget main. Ini kan emang 3 Cici. Ini bukan satu-satu. Ini tuh emang satu begitu. Ini buat rame. Ini emang satu orang satu. Satu. Ya emang satu orang satu. Ini juga ada yang Cici nggak punya. Bunda ini apa, Bunda? Nah, Itu panas-panasan mah, Tuh. balon mah. nih Cici nggak punya kan? Sambil mengenang masa lalu yang menyenangkan, Sarwenda bercerita ke kedua putrinya bagaimana serunya mainan di zaman Bunda Sarwenda kecil dulu. Nih, Tenang. drawing Bebela. Wih. Bunda mau main dulu ini. Nih. Ini dulu mainan yang paling Bunda suka. Sampai Bunda tuh banyak banget. Oh my god. Wow, benar, benar kasih. Kalau zaman Bunda namanya apa tuh, Bun? Enggak. Boneka kertas. Boneka kertas ya, sama. Nih, gini. Kalau dulu ya, ini tuh sampai ada sepatu-sepatunya. Kalau sekarang mah nggak ada sepatunya, nggak bisa di ini. Beda zaman nih. Kayak dulu lebih anak-anaknya lebih estetik. Nih, dimasukin. Ya ini ya tuh, jadi princess dia. Ini bajunya dong. Wow, lucu banget, Bang. Nih, jadi ininya nggak iya, sampai kalau ini putus sampai gua ini sampai aku sholatif gitu. Anak, Bunda, anak. Anak.